Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala thumma amma ba'du. Pagi hari ini kita baca ayat 85 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إن الله كان على كل شيء حسيبا. Baik. Man sesiapa, barang siapa yashfa' syafa'atan hasanah, yang memberikan syafaat yang baik, yakul lahu nasibun minha, niscaya ia akan memperoleh bahagian pahala daripadanya. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah, dan sesiapa yang memberi syafaat yang buruk, yakul lahu kiflun minha, niscaya akan memikul bahagian dosa daripadanya. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita, dan adalah Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Taib, kalimah syafaat, okey, atau orang Jawa kata syupangat. Ada aja orang Jawa ni. Syupangat kena syafaat sebetulnya. So syafa'ah, saya ada dua, ada syafa'ah, ada syafa'ah hasanah, satu lagi ada syafa'ah sayyi'ah, ada dua ya. Jadi syafa'ah itu ialah usaha seseorang dalam memberikan manfaat kepada orang lain ya, usaha seseorang dalam memberikan manfaat kepada orang lain, sama ada ianya bersifat dunyawiyah ataupun ukhrawiyah, itu syafaat ya. Jadi usaha seseorang dalam memberikan manfaat kepada orang lain, sama ada sifatnya dia urusan-urusan dunia ataupun urusan akhirat. Atau juga termasuk syafaat ialah usaha seseorang untuk melepaskan orang lain daripada bahaya, daripada kesusahannya. Usaha seseorang untuk melepaskan orang lain dari bahaya atau dari kesusahannya atau dari masalahnya tanpa upah. Bahasa Jawanya nak tahu, iaitu sepi ing pamrih. Ada aja. Itu sepi ing pamrih, maknanya ikhlas ya. Okey. Itulah, itu bahasa yang paling bagus. Sepi itu sunyi, ing itu daripada, pamrih itu upah. Itu.
kalau itu dia. Jadi sepi ing pamrih, maknanya dia melakukan sesuatu tidak ada udang di sebalik mie, begitu. Oke, itu ikhlas orangnya. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi saya ulang, syafaat ialah usaha seseorang dalam memberikan manfaat kepada orang lain, sama ada sifatnya urusan dunia atau akhirat. Atau kedua, makna syafaat ialah usaha seseorang bagi melepaskan orang lain dari kesusahannya, daripada bahaya, tanpa apa tadi? Tanpa upah atau sepi ing pamrih. Tu harus tahu deh. Allahu Akbar. Nah, jadi sesiapa yang mendapat karunia dari Allah, entah apa saja bentuk karunia itu, sesiapa yang mendapat karunia daripada Allah, hendaklah ia membaginya dengan orang lain. Jadi kita sharing. Jadi itu syafaat, sharing dengan orang lain ya, yang tidak mendapatkannya. Ingat bahawa setiap karunia apapun juga datangnya dari Allah. Sama ada karunia itu bermakna nikmat, seperti yang disebut dalam surah 21 yang selalu kita rujuk, ayat surah 16:53, atau disebut juga fadlun. Itu juga fadlun, karunia itu. Sama ada 16:53, wa im min ummatin ma im min ni'matin wa ma bikum, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana fadlun? Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah. Okey, banyak ayat seperti itu. Misalnya surah 62 ayat 4. Atau perkataan Nabi Sulaiman yang juga pernah kita rujukkan, hadza min fadli rabbi, kan? Dalam surah yang saya tersengaja tak sebut namanya. Hadza min fadli rabbi. Jadi kalimah fadlun, karunia. Nah, terlalu banyak karunia yang Allah anugerahkan pada kita ni. Okay. Boleh jadi dia berupa harta, kekayaan, boleh pula berupa ilmu, mungkin boleh pula dalam bentuk kenalan seseorang ya. Katalah saya Safwan, saya kenal dengan Samwan misalnya. Jadi saya kenal dengan si fulan, ada hamba Allah yang memerlukan, saya bawa dia atau sambungkan. Itu juga termasuk karunia. Kita kenal dengan orang lain. Kedudukan, pangkat, apa saja yang semuanya hakikatnya datang dari Allah, maka melalui ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggalakkan kita untuk sentiasa sharing nikmat karunia yang Allah anugerahkan pada kita dengan orang yang tidak mendapatkannya. Mafhum sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, barang siapa yang memberi syafaat, membuat pertolongan kepada orang lain ataupun membantu meringankan kesusahan orang lain, ataupun barang siapa yang memberi syafaat kepada orang lain, menolongnya di sini bukan dengan tangan dia langsung, tapi dia orang lain melaluinya, itulah, maka orang itu kemudian terlepas dari masalahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah lebih baik, kata Rasulullah, lebih baik daripada dia i'tikaf selama 1 tahun. Mungkin subhanallahil karim, kalau kita suka membantu orang lain. Dan kesan yang lainnya, Allah akan jauhkan antara dia dengan neraka. Allah akan membina baginya 3 parit antara dia dengan neraka, padahal 1 parit itu luasnya sama dengan jarak timur dan barat. Subhanallah.
Soal itu kita tidak ada alasan sebetulnya untuk menjadikan Haji Bakhil bin Kedekut sebagai tauladan. Okey, kita harus jadikan dia sempadan. Sharing, selalu sharing. Orang yang selalu sharing dengan orang lain, dia akan mendapat satu. Yang pertama, dia akan mengenyahkan jealousy di kalangan masyarakat. Kemudian akan menimbulkan saling tolong menolong, bantu membantu. Berikutnya akan selalu mendapat doa dari orang yang mendapatkan syafaat daripadanya itu, dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan sebuah hadis yang sahih, salah satu hadis kitab 40 Nawawi ataupun kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah menyatakan man sahala amral mu'minin, siapa yang memudahkan urusan orang-orang yang beriman, niscaya Allah mudahkan urusannya di akhirat nanti. Siapa yang meringankan beban seseorang, niscaya Allah akan ringankan bebannya pada hari kiamat nanti. Dan Allah akan sentiasa menolong seorang hambanya selama si hamba itu juga suka memberi syafaat atau pertolongan pada orang lain. Jadi banyak sekali agama kita mengajar kita supaya tidak jual ikan, ya. Selfish. Tidak selfish. tidak ananiah, tidak ego. Hidup ini mesti sentiasa bersama. Semakin kita adanya kebersamaan, dan semakin barakah, ada rahmat turun dari Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang harmoni, masyarakat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang disebut oleh Allah alladzi yukadzibu bid-din, ialah wa yamna'una al-ma'un. Orang yang tidak mau meminjamkan apa-apa yang dia miliki pada orang lain. Na'udzubillah. Wa yamna'una al-ma'un. Yamna' itu maknanya menghalang, tidak mau memberikan, membantu kepada orang yang memerlukan. Padahal apa yang ada pada dia itu adalah fadlun min Allah, yang satu masa boleh saja Allah menarik kembali. So itu ini tidak dapat dilakukan kecuali oleh mereka yang benar-benar mukmin. Taib. May yashfa' syafa'atan hasanah. Allah menggunakan syafa'atan hasanatan dalam bentuk nakira atau indefinite word. Maknanya apa jua, ya. Maka yakun lahu nasibun minha, dia akan mendapatkan nasib. Dia akan memperoleh bahagian pahala daripadanya. Subhanallah. Katalah dia memberi pertolongan kepada seorang, lalu orang yang mendapat pertolongan itu, syafaatnya itu diguna pakai untuk kebaikan. Selama ia diguna pakai untuk kebaikan, maka orang yang tadi memberi syafaat, dia mendapat pahala. Subhanallah. Dia hanya bagi modal, itu dia yang menggunakannya, dan orang yang memberi modal tadi terus-terusan mendapat pahala, nasibun minha. Sebab dalam suratul An'am ayat 160, tiap-tiap satu hasanah itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. Subhanallah. Ya. Man jaa bil hasanati falahu bi asyri amsalih. Barang siapa yang maka mendapat 10. Jadi dalam ayat yang sedang kita kaji ini ada kalimat nasibun, ada kalimat kiflun, ya, dalam ayat yang sedang kita kaji. Man yashfa' syafa'atan hasanah yakul lahu nasibun minha. Itu yang hasanah, ya, nasib, kalimat nasib. Tapi tengok, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakul lahu kiflun. Jadi ada nasibun, ada kiflun. Nasibun untuk yang baik, kiflun untuk yang buruk. Maka dia mendapat nasib, bahagian pahala daripadanya itu kebaikan yang banyak. Dia akan mendapat kebaikan yang banyak. Ini janji daripada Allah.
dalam struktur susunan ayat seperti ini ialah disebut jumlah syartiyah. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minhu. Yakun itu jawab syarat. Syaratnya apa? Barang siapa yang memberi syafaat yang baik. Jawabnya apa? Niscaya ia akan memperoleh kebaikan yang banyak. Jadi nasibun ialah kebaikan yang banyak. Sama ada kebaikan tadi mendapat kebaikan di dunia atau di akhirat. Di dunia dia akan makin bertambah rakan-rakannya, kawan-kawannya, saudara-saudaranya seagama, disayangi oleh orang ramai. Itu satu nasib di dunia. Dan kerana itu hidupnya tenang jiwanya, tidak gelisah, selalu mendapat doa daripada orang yang dia bantu. Dan mereka yang memerlukan lalu dibantu, diberi syafaat, selalunya doanya khalis. Okey, apalagi lah sesuatu yang amat sangat dia perlukan. Kadang-kadang mereka mengekspresikannya dengan sebab atau tangisan, lalu dengan penuh ikhlas keluar dari jiwanya yang murni berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari manusia. Sementara ada dua malaikat setiap pagi kama qala Rasulullah SAW yang juga berdoa mohon kepada Allah. Ya Allah, gantikanlah orang yang membantu saudaranya ini dengan yang lebih baik daripadanya. Begitu bagi orang yang memberi syafaat yang hasanah, dari manusia juga dapat kebaikan, disayangi, didoakan, disegani, dihormati. Sementara dari malaikat juga mendapatkan doa yang positif. Dan Allah juga sangat menyukai hambanya yang seperti itu. Sebab dia ketika memberi syafaat pada orang lain, sebenarnya ia sedang bersyukur kepada Allah yang memberi fadlun atau karunia itu. Jadi cara bersyukur kita selalu sebut, yaitu menggunakan nikmat dan karunia itu bagi melakukan perkara yang disukai dan diredainya. Dan nanti di akhirat tentu saja akan mendapat balasan yang banyak pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu nasibun. Lagi sekali kalimah nasibun dalam bentuk indefinite word, nakirah. Jadi nasib dunyawian ataupun nanti di akhirat. Lahu nasibun minha. Bahkan sekali lagi tadi sudah saya sebut, kalau orang yang mendapat syafaat itu dia menggunakannya pada kebaikan, yang memberi juga akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalimat kiflun merujuk kepada syafa'ah sayyi'ah. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, maka baginya kiflun. Kiflun itu sebagian kecil dari keburukan. Okey. Jadi sebaliknya tadi pada surah 6:160, coba baca lagi ayat selanjutnya. Tadi kita baru baca separuhnya tu, surah 6:160 tadi. Tadi man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha, berikutnya illa sebaliknya barang siapa yang membawa atau mengerjakan yang jahat, perbuatan jahat, maka dia akan dapat balasan kecuali yang seimbang dengan kejahatannya itu. So itulah sunnatullah. Kalau itu Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ataupun menggalakkan kita untuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isfa'u, berilah syafaat. Maksudnya tentu fil khair, dalam perkara-perkara yang baik, ya. Isfa'u, berilah syafaat, bantuan pada perkara-perkara yang baik. Tu'jaru, niscaya kamu mendapat pahala. Ajrun itu maknanya pahala. Buatlah syafaat, bantuan, lakukan sesuatu yang memberi manfaat kepada orang lain, niscaya kamu mendapat ganjaran. Wa yaqdi Allahu ala lisani nabihi ma yasha, dan Allah telah memberi authority kepada Nabi SAW melalui lisannya apa yang
dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, juga Ashabus Sunan. Sumbernya daripada Abu Musa al-Ash'ari. Dalam kitab Riyadhus Shalihin volume pertama ada bab syafaat, itu boleh dirujuk. Jadi di sini ada dua jenis syafaat, ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah. Nah, seorang mukmin, kerana dia orang yang baik, tentu dia akan hanya sentiasa memberi syafaat yang hasanah, dan ia lakukannya itu bagi mencari keridhaan Allah, liwajhillah, ibtigha', dia berusaha mencari dengan memberi syafaat pada orang itu ialah wajhallah, semata-mata bagi mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Termasuk juga dikatakan asy-syafa'ah al-hasanah, syafaat yang baik itu ialah doa seorang muslim bagi muslim yang lainnya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man da'a li akhihi al-muslim bi dhahril ghaib ustujiba lahu." Sesiapa yang mendoakan saudaranya seagama, saudara muslim tanpa diketahuinya, maka doanya akan diperkenankan Allah. Wa qala lahul malak, dan malaikat akan berkata kepada orang yang berdoa kebaikan untuk saudaranya itu, wa laka mithla dzalik, dan bagimu juga seperti itu. Dan itu muslim dengan muslim harus mesti sentiasa saling mendoakan, dan tidak perlulah dibagi tahu. Okey, bizahril ghaib, tanpa diketahuinya. Jangan kemudian kirim WhatsApp, you know, I baru saja doa untuk you. Okey, begitu, janganlah begitu pada orang. Okey, muslim dengan muslim. Dan tidak perlu pula anda berselfie semasa berdoa kepada Allah untuk saudara anda, okay, sebagai bukti, ini gambarnya, I berdoa untuk you, tahu-tahu. Janganlah begitu. Biarlah lillahi wahdahu la syarikalah. Okay. Subhanallahil karim. Itulah yang disebut dengan an-nasib. Tapi sementara syafaah yang kedua ialah syafaah sayyi'ah. Kontradik dengan hasanah ialah sayyi'ah. Kalau begitu ada dua jenis orang, ya, pelakunya kan, mesti ada yang melakukan kebaikan, syafaat yang baik, dan kedua syafaat yang buruk. Membantu, memudahkan, misalnya berlakunya satu maksiat, katalah yang buruk menaja program, misalnya program maksiat, program popcorn umpama, K-pop, bukan popcorn, misalnya lah, ke syarikat anda, umpamanya syarikat anda menaja maksiat ini ditaja oleh syarikat fulan. Nah, ya, itu kan syafaat juga. So, dia tidak akan berlaku unless kalau ada yang menaja. Jadi si penaja berarti dia menyetujui kemungkaran, dan Allah melarang kita berbuat seperti itu. Ingat surah 5 ayat 2 itu, selalu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi dalam syafaat sebenarnya ada elemen, ada unsur at-ta'awun. Hidup kita ni mesti ta'awun, saling tolong menolong sebagai rasa syukur. Bila dia digerakkan karunia yang kita terima dari Allah tu, kita pusingkan, sharing dengan orang lain, dia makin sebetulnya menimbulkan power dan akan menghasilkan tambahan lagi. Sentiasalah hidupnya ta'awun, jangan ego. Mustahil seorang manusia setinggi manapun pangkatnya, banyak manapun hartanya, mustahil dia boleh hidup sendiri. Tidak mungkin. Okay. Tidak semua kita ni pakar dalam menjahit pakaian. Kita perlu pada tailor, dia pakar dalam bidang menjahit, tapi kalau tak ada kain macam mana nak jahit apa? Subhanallah, tidak mungkin ada kilang kain kalau tak ada benang. Sebelum benang ada kapas.
Subhanallah. Jadi dari satu pakaian ini berapa kilang memberi syafaat jasa baik kepada kita. Kalau kita sedar orang lain telah memberi syafaat kepada saya hingga saya dapat menutup aurat dengan pakaian ini, lalu apa yang sudah saya buat untuk kebaikan orang lain? Nah, di situ natijah. Dia akan inspirasi ataupun akan mendorong kita, menggalakkan kita untuk berbuat kebaikan. Kalau orang lain sudah bagi syafaat kepada saya pula apa yang saya kontributkan untuk orang lain? Kerana masing-masing orang diberi oleh Allah fadlun, karunia itu dalam bentuk apa saja. Kalau semua orang sentiasa berfikir begitu, bahawa orang lain berjasa kepada dirinya, maka dia pun hendak berjasa pada orang lain. Akhirnya dari sana ke sini, sini ke sana, terus cycle kan. Interrelated kita ini tidak mungkin hidup seorang diri. Subhanallah. Semua yang kita guna pakai tiap hari, jasa orang lain terlalu banyak. Ketika anda makan nasi, ingat para petani yang menanam, yang tanah, yang bajunya, hingga Subhanallah. Dan untuk bertani menanam sawah bukan mudah, dan tanam padi itu tidak ke depan, dia ke belakang, maka disebutnya itu tandur. Kami panggil nandur. Nandur itu menanam sambil mundur. Tanam mundur, kan? Ditanam mundur kan, tak ada yang ke depan kan? Kalau ke depan hijau pula, atau apa? Nah, menyemainya itu kan. Dan saya mengalami itu. Bagaimana caranya? Subhanallah. Ya Rabb ya Karim. Jadi jasa mereka itu besar. Jadi beras padi, kemudian jadi beras. Dan saya tidak tahu nak buat periuk nasi. Ada yang berjasa. Sama ada namanya, dari Jepun lah periuk nasi itu, sama ada namanya Sony ke Panasonic ke, semuanya daripada Jepun. Ya Rabb ya Karim. Ada itu, kalau tak ada tenaga, tanda elektrik tak boleh juga. So berapa orang yang berjasa? Wajar kalau kita dilarang membazir. Berarti kita tidak menghormati jasa orang lain. Subhanallah. Sekali lagi, kalau setiap orang ada di mindaknya bahawa orang lain telah berbuat syafaat kebaikan kepada saya, maka saya juga mesti berbuat dan memberi syafaat yang baik kepada orang lain. Hidup pasti akan harmoni. Tapi ketika orang itu dia sombong, bongkar, dia tak boleh buat apa-apa sebenarnya. Okay? Subhanallahil karim. Fa'ala kulli hal, ada dua jenis dari syafaat, yang hasanah dan yang sayyi'ah. Jangan tolong-menolong dalam melakukan kejahatan, sebaliknya diperintah untuk tolong-menolong dalam melakukan al-birru wat taqwa. Ayat yang mulia ini datangnya setelah ada perintah dari Allah kepada Rasul pada ayat 84, yaitu harridil mu'minin. Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengobarkan semangat orang-orang mukminin untuk berjuang fi sabilillah. Nah, ayat ini adalah lanjutannya. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Allah untuk mencari orang-orang yang mau membantunya. Itu perintah dari Allah kepada Rasulullah SAW untuk mencari orang-orang yang mau membantu Rasulullah SAW dalam peperangan itu. Wa harridil mu'minin. Cari siapa dia, orang-orang yang mau membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam menegakkan kalimah Allah. Kerana sudah disebut pada ayat sebelum ini, ada orang yang enggan ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, cari siapa yang bersedia untuk membantu kamu. Tidak semua orang Muslim itu baik belaka. Nah, orang yang enggan ialah orang munafik. Maka cari oleh kamu orang-orang yang memang
jujur dalam iman mereka dan ada semangat bagi mereka untuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menegakkan kalimah Allah. Dan mereka itu disebut Ansarullah. Surah 61 ayat 14 itu. Nah, jadi siapa saja yang memperjuangkan agama Allah ini juga mesti berusaha mencari orang-orang yang ikhlas, ingin berjuang bersama menegakkan Allah, menegakkan agama Allah, bukan untuk mencari populariti. Cari orang-orang seperti itu. Jadi kalau begitu mesti ada usaha ya dari Rasulullah SAW mengenal pasti. Nah, tentang bagaimana cara usahanya itu diserahkan kepada kebijaksanaan. Bagaimana cara untuk mengorbankan semangat berjuang itu bergantung kepada kebijaksanaan. Maklumat boleh disampaikan kepada orang ramai untuk menegakkan kalimah Allah. Nah, ada di antara mereka setelah mendengar, terus mereka pun tarik jiwa mereka dan bersedia untuk menegakkan kalimah Allah. Ada juga yang mendengar tapi dia tidak ada reaksi. Bahkan ada juga, buat apa perang? Mencari mati ke? Ada juga yang macam itu. Jadi akan jelas itu. Sekarang okey, mari kita berjuang menegakkan agama Allah melalui ini. Okey. Jadi bukan organisasinya ya, tapi tujuannya i'la kalimatillah. Maka ada orang yang dengan kesadarannya dan keimanannya mudah saja orang mukmin itu. Kerana dia tahu bahawa dia hidup itu memang untuk ibadah, to worship Allah and to serve agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang mukmin sudah sampai kesadaran macam itu. Kalau semua makhluk diciptakan Allah to serve him, maka dia akan bertanya, then saya diciptakan oleh Allah itu untuk siapa? Nah, to serve the religion of Allah. Maka di sini Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, surah 61:14 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kunu itu perintah. Kunu ansarallah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Okay, kemudian qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahir. Allah menyerukan orang-orang yang beriman. Yang diketuk oleh Allah itu imannya. Jiwa yang ada di dalamnya iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman bila ditegur, bila diseru oleh Allah, dia akan segera menyahut dan memenuhi, mendengar apa dia Allah, apa yang Allah akan sampaikan setelah menyeru. Perintah di situ kunu ansarallah. Kunu dalam bentuk jamak, kalau seorang kun. Kunu ansarallah. Jadilah kamu ansarullah. Penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bila ada iman itu otomatis dia akan menjadi ansarullah. Bila dia ragu-ragu, apalagi enggan dan mengingkarinya, sebenarnya itu mengindikasikan tidak ada iman. Orang mukmin bila diseru saja oleh Allah akan terus. Mereka menyahut, memenuhi seruan Allah. Kunu ansarallah, segera mereka pun datang bersaf-saf dan kemudian mendaftarkan diri menjadi ansarullah. Nah, menurut kemampuan masing-masing. Yang namanya ansar berarti penolong, pembantu. Ketika dia menolong berarti dia menggunakan sesuatu, sama ada tenaga, fikiran atau harta. Yang sebenarnya semuanya itu dari mana asalnya? Dari Allah. Selagi kita ada tenaga, gunakanlah tenaga itu untuk menegakkan kalimah Allah. Berarti kita mensyukuri nikmat sehat dan tenaga itu. Nah, kita telah, astaghfirullahaladzim,
telah dan pernah kita mengabaikan, menyalahgunakan tenaga in order to menegakkan kalimah Allah. Malah kita ketika bertenaga kita menyalahgunakan tenaga untuk melakukan perkara-perkara sekurang-kurangnya lara. Masa muda dahulu, ya, masa muda kita ada tenaga, ada masa, walaupun tak ada wang, tapi misuse. Masa kerja kita ada tenaga, ada wang, tapi tak ada masa. Sibuk saya masa kerja. Sekarang ini masa ada, harta ada, tapi tak ada tenaga, tak ada daya. Allah tak ada. Nak berdoa angkat tangan pun terketak-ketak. Ya Rabb, ampunilah kami. Ternyata kita telah menyia-nyiakan, menghabiskan tenaga kita melakukan perkara-perkara yang sekurang-kurangnya lara. Allahumma ighfir lana ya Rabb, Allahumma ighfir lana. Wajar kalau kita selalu memohon keampunan kepada Allah. Ingat, track record hidup kita yang lebih banyak lara daripada ingat kepada Allah. So sekarang inilah bulan ini, di 10 malam yang terakhir ini, mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah misused karunia Allah yang dianugerahkan pada kita. Ya Rabbana ighfir lana, subhanallahil karim. Jadi jadilah ansar Allah, daftarkan diri menjadi ansarullah, dan gunakan karunia Allah itu bagi menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala mengikut kemampuan masing-masing, agar nanti apabila Allah bertanya kepada kita atas setiap nikmat yang dianugerahkannya itu, kita sudah bersedia ada jawabannya, tidaklah kosong sama sekali. Ketika orang selalu memberi syafaat, nanti di akhirat orang yang tidak pernah memberinya, dia akan tengok orang lain mendapat kebaikan, dia rugi dan dia akan menyesali diri, tapi penyesalan yang khusran dan mubina, yang nyata dan tidak ada lagi masa. Soal itu sekarang ya, selagi dan ketika Allah memberi pada kita karunia yang dalam bentuk apa juga, please share dengan orang lain, agar nanti akan pasti mendapat balasan dari Allah dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan dan kita lakukan itu. Subhanallahil karim. Jadi Nabi memilih mencari siapa orang yang mau berjuang bersamanya bagi menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. So syafaat hasanah inilah yang akan diberikan kepada mereka yang menerima seruan itu. Nabi menyeru harridil mu'minin tadi kan, ayatnya itu, wa harridil mu'minin, kobarkan semangat orang-orang mukminin untuk berjuang. Nah, ketika mereka yang memenuhi seruan Rasul lalu mereka berjuang bersama Rasul, berarti mereka telah memberi syafaatan hasanah dengan tenaganya, dengan fikirannya, dengan hartanya, dengan masanya. Terus mereka pun merespon seruan Allah tadi seperti mana Hawariyun merespon seruan Isa alaihissalam. Kama qala Isa bin Maryam lil Hawariyin, seperti mana Isa menyeru, menggalakkan atau mendorong, mengorbankan semangat Hawariyun, sahabat-sahabat dia, pengikut-pengikut dia yang setia. Nabi Isa alaihissalam bertanya, man ansari ilallah. Dan Nabi SAW pun menyatakan seperti itu, walaupun wordingnya berbeza, tapi tujuannya ialah sama. Man ansari ilallah. Nah, ketika Nabi SAW mendorong orang mukminin untuk berjuang, sebenarnya Rasulullah sedang menunjukkan orang-orang mukminin jalan menuju kebaikan, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Sekiranya mereka semuanya menolaknya dan mengingkarinya, Rasulullah tetap akan berjuang walaupun seorang diri, dan Allah sudah memberikan berita gembira kepadanya bahwa dia pasti akan diberi kemenangan oleh Allah dan ditolong oleh Allah. Hanya saja Rasulullah itu, karena dia tahu manfaat dan betapa besarnya pahala berjuang pada jalan Allah itu, maka dia menyampaikan kepada umatnya, orang-orang mukminin,
Apa yang disampaikan oleh Rasul kepada orang mukminin jangan hanya dilihat dari zahirnya saja. Pada zahirnya memang yang namanya berperang itu tidak kamu sukai. Surah Al-Baqarah yang pernah kita baca 216 kalau tidak salah. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Ya. Telah diwajibkan ke atas kamu berperang. Dan berperang itu apa? Sesuatu yang tidak kamu sukai. Padahal boleh jadi kamu membenci sesuatu yang kamu tidak sukai, yang kamu benci itu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasul, that is yang terbaik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal yang kamu sukai menurut Allah itu adalah membawa keburukan, tidak bermanfaat bagi kamu. So ketika Nabi mentahrid orang-orang mukminin, mengobarkan semangat mereka untuk berjuang, maka mereka yang ada iman segera seperti Hawariyun tadi. Qala al-Hawariyun, segera mereka merespon, nahnu ansarullah. Tegas mereka. Cara meresponnya itu spontan. Nahnu ansarullah. Kami adalah penolong-penolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ramai Hawariyun itu dibandingkan dengan yang enggan. Demikian juga ketika Nabi SAW menggalakkan mukminin pada waktu itu perang Badar Sughra. Hanya mereka yang benar-benar solid imannya, mukmin yang berkualiti saja yang segera memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Maka sebagian para sahabat, terutamanya mereka yang muhajirun pada masa itu, mengatakan seperti yang dikatakan oleh Hawariyun. Nah, kita pun harus ada sifat itu jika kita memang mukmin. Jadi iman itu yang mendorong seorang mukmin untuk memberi syafaat dan memenuhi surat Allah ialah imannya. Kerana sama ada Allah ataupun Rasul bila menyeru orang mukminin itu, Allah dan Rasul hanya menyeru mereka pada sesuatu yang akan memberi manfaat dan untuk manfaat kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Surah Al-8 selalu kita baca ayat 24 itu. Ya. Lima yuhyikum di situ. Okay? Nah itu dia. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Oke, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi demikian sikap orang mukminin. Kita masih ada itu. Ketika ada seruan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan ada kalimat wait and see. Jangan, segera saja. Okey, sebelum datang ajal kematian, saya dapat YouTube atau kawan kirimlah pada saya. Judulnya bersedialah untuk menghadapi kematian sebelum datang anytime kan. Ada orang yang sedang menari, ada orang yang sedang promote barang, ada orang yang sedang berceramah, datang kolaps begitu saja. Astaghfirullahaladzim, anytime. Seorang mukmin sekali lagi bila ada saja mendengar seruan untuk menegakkan kalimat Allah, dia akan segera, dia tidak akan tunggu dan tanya pada orang lain. Nahnu ansarullah. Seperti mana kaum Ansar Madinah ketika digalakkan, dianjurkan untuk berperang, Sa'ad ketua mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan seperti mana Bani Israel berkata kepada Musa AS. Bani Israel pernah mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, dalam surat Al-Baqarah. Pergilah you wahai Musa dan Tuhanmu, perangilah mereka itu. Kalau sudah habis kita lanyak mereka itu, bagilah tahu kami ya, WhatsApp saja, kami baru masuk ke negeri itu. Na'udzubillah. Kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel, tetapi ya Rasulullah, arahkan kami ke mana saja, kami akan tetap memenuhi seruanmu. Nah, itulah karakter orang mukmin. Jadi ayat-ayat semacam ini juga bagi saya ya ayat bagi menilai kualiti iman kita.
Adakah kita sentiasa responsif terhadap seruan Allah dan Rasul, atau malah kita pasif? Itu sebagai alat untuk menilai kualiti iman seorang mukmin. Okey, kemudian hujung ayat, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Ayat 85 ya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Kalimah muqit ya, muqita ini dari asal kalimah qut, qaf waw dengan ta. Qutun secara bahasa maknanya makanan, bahan makanan yang pokok. Kalau kita umpamanya makan nasi, maka kita sebut qut, qutun, makanan pokok ya, daripada kalimah qaf waw dengan ta, qut. Jadi muqit, man waqatahu. Muqit ialah yang memberi makan. Qut tadi makanan, bahan pokok, makanan pokok. Muqitun yang memberi makan. Siapa yang memberi makan? Allah Subhanahu wa ta'ala raziquna. Jadi daripada kalimah qut ini, di kalangan para ulama ada memberi berbagai makna kalimah qut itu. Ketika Allah sebagai pemberi rezeki yang memberi makan kepada makhluk, tujuannya antaranya ialah bagi meneruskan kehidupan. Menurut sunnatullah, kita hidup antara lain ke sebab makan dan minum. Jadi untuk meneruskan kehidupan mesti makan, dan Allah sediakan makanannya. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas kulu min rizqillahi, atau mimma fil ardi halalan thayyiba. Kita pernah baca Al-Baqarah 168, 172, dan ke atas para Rasul alaihi wassalatu wassalam surah 23 ayat 51. Dari 3 ayat itu anda rujuk ya. Al-Baqarah 168 untuk seluruh manusia, 172 untuk orang-orang yang beriman, dan surah 23 ayat 51 untuk para Rasul. Jadi makan tu to survive ya, untuk meneruskan kehidupan. Nah, apabila kita hidup ya, maka untuk meneruskan kehidupan dan menjaga, bila kita hidup ini kita melakukan sesuatu, dan yang menjaga kita, yang memelihara kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada melalui nikmat berupa makanan dan minuman. Sebenarnya tidak hanya untuk kenyang, tapi itu bukti Allah menjaga atau memelihara makhluknya. Okey. So Allah jaga dan pelihara selama dia hidup. Dan apabila kita menjalankan kehidupan seperti yang sedang kita sekarang hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dan menyaksikan apa jua yang kita buat. Tiada satu pun yang tersembunyi pada pandangan dan ilmu Allah. Apapun yang kita lakukan, sama ada baik atau buruk, dua-duanya dilihat, diperhatikan, diawasi dan direkod oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi daripada muqit ada lagi nama dan sifat Allah, iaitu hafizun. Hafiz yang maknanya menjaga, yang memelihara. Kemudian bila kita hidup, berikutnya adalah syahid. Allah menyaksikan, melihat. Atau juga selain pada syahid ialah raqib. Ingat hujung ayat surah 4 ayat pertama itu yang sudah kita baca, wa kana Allahu 'alaikum raqiba. Okay? Allah sentiasa raqib, muraqabah, memperhatikan kita, mengawasi. Jadi daripada kalimah muqit ni, so ada raziq, ada syahid, ada hafiz, dan kemudian ada
setelah muraqabah tentu ada hasib. Wa kana Allahu hasiba. Hasib maknanya Allah tidak hanya melihat, merekod amalan-amalan hamba-hambanya, tetapi Allah akan menghisab amalan itu dan membalasnya. Jadi tadi ketika Nabi mentahridh mukminin untuk berperang, lalu mereka merespon dan memberikan syafaat yang hasanah, semuanya itu datang sebetulnya dari Allah. Misalnya berupa harta. Harta itu dari Allah untuk kita makan, kita survive, kita hidup, diperhatikan, melakukan sesuatu, memberi syafaat yang baik diikut oleh Allah, dan Allah akan menghisabnya sesuai dengan amalannya dan setimpal dengan amalannya dan keikhlasannya. Jadi hujung ayat ini inna wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Itu kalimah muqit. Okay? Dan tiap-tiap makhluk yang diciptakan oleh Allah itu, Allah lah yang menyediakan rezeki mereka untuk hidup. Kemudian yang namanya hidup itu ada movement, ada gerakan. Segala sesuatu ini sebenarnya bergerak. Segala sesuatu, sama ada kita nampak ataupun tidak. Jadi hidup tidak hanya orang yang hidup itu tidak hanya dilihat dari sudut zahiriahnya. Dia boleh bergerak, kalau untuk manusia bergerak, bercakap, berbuat. Tapi sebetulnya makhluk yang lain pun itu pun hidup. Katalah itu apa-apa jenis pokok, dia ada seed. Bila ditanamnya tentu saja mesti ada tanah. Nah ketika di tanah itu dia dengan biiznillah akan merekah, pecah, lalu keluarlah, nanti akan ada akar kecil-kecil itu, disebut akar serabut ke apa. Sebenarnya akar itu tadi dia hidup dan mengisap zat-zat tertentu yang sesuai dengan pokok itu menurut sunnatullah. Jadi Allah yang menyediakannya itu, hingga nanti dia bila sudah terbelahlah kelakatan seed itu, dia masih akan ada apa? Ada tunas, dan lama kelamaan tunas itu akan jadi daun. Dari mana ia bergerak? Sebenarnya akarnya itu makan. Dan di tanah ini sudah disediakan oleh Allah bermacam-macam jenis makanan yang sesuai untuk makhluk. Baik. Dan bila dia tumbuh jadi pokok, akhirnya dia pun akan berbuah, kan? Dia pun memberi buah itu manfaat untuk siapa? Manusia antara lain dan makhluk yang lain. Jadi cycle seperti itu. Semua ini semuanya hidup, dan Allah yang menghidupkan. Kita pun seperti itu. Seperti itulah diri kita pun, tidak lebih dari dalam konteks kehidupan. Itu asalnya dari seed yang namanya mani, itu daripada air mani. Banyak ayat dalam Al-Quranul Karim. Okay? Banyak sekali. Kepada mereka yang meragukan adanya hari kiamat dan umpamanya, Allah mengingatkan mereka, ya ayuhan nas in kuntum fi ghaibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Tengok min turab, surah 22 ayat 5 itu, 22 Al-Hajj ayat 5. Wahai manusia, sekiranya kamu masih ragu-ragu, masih dalam keraguan akan adanya the day of resurrection, kebangkitan daripada kubur nanti, coba kamu perhatikan, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari unsur apa? Tanah. Subhanallah. Dan dari tanah kemudian berubah jadi mani, mimaniyin, daripada air mani. Nutfah, dari nutfah berubah jadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah. Kemudian Allah proses kejadiannya selama 4 bulan, maka sempurnalah kehidupan manusia. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala tiupkan ruh kepadanya, maka dia hidup. Sekian lama in the womb, kemudian kamu dilahirkan sebagai tiflan, okay, dan kemudian menjadi membesar, dewasa, hingga ada di antara kamu sampai ke ada yang terus hidup dan ada yang meninggal, dan ada yang mencapai usia lansia, ardhalil umur. Jadi itu proses. Jadi dari sudut itu hayat, kita tidak
beza dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi di persekitaran kita ni banyak pokok di rumah, coba perhatikan. Sebetulnya dia dengan kita itu ada elemen-elemen yang sama. Yang menyediakannya semuanya rezeki itu Allah, dan ikut sunnatullah. Macam kita pun begitulah, ikut sunnatullah. Hidup kita ni, makan, minum, akibat makan minum membesarlah, kan? Dalam begitu juga pokok tidak selamanya muda, kemudian jadi akhirnya tua, layu. So layu akhirnya jatuh. Itu hubungannya yang sangat erat dengan kita. Satu masa memang pokok itu nampak gerinih, cantik kan. Kita pun subhanallah, ya Allah, cantiknya, indahnya. Itu masa itu kita pun pernah mungkin mengalami seperti itu. Subhanallah, ketika berbunga itu kan, maka adalah kumbang dan kambing itu datang. Maka adakah kembang ini, bunga ini sudah ada yang memetik, sudah ada yang punya? Adakah kumbang yang sudah datang menghisap? Bukan hanya kumbang, kambing sekarang ya makan. Ya lah, dia ragut. Sekarang ya kambing beragut. Innalillah, indah. Tapi kemudian ya bunga itu akhirnya lama-kelamaan layu. Nah begitulah. Dan akhirnya semuanya akan, pokok itu daunnya akan menguning, coklat, kemudian kering, dan akhirnya ada angin sedikit saja, dia pun jatuh, melayang-layang. Semua apa yang berlaku itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah mengetahui semuanya itu, apalagi diri kita. Maka itu jangan sekali-kali kita merasa hidup ini bebas, tidak diperhatikan oleh Allah. Salah pikiran itu. Kemanapun kita pergi, fathamma wajhullah, di sana ada Allah. Fa inama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kamu pasti akan menemui kematian, walaupun kamu berada di istana yang kokoh sekali. Oke, kalau orang itu sentiasa sadar macam itu, dia anytime bersedia. Kerana tidak semestinya kematian itu tunggu layu dahulu kan, tunggu kering kan. Tadi dalam ayat itu ada di antara kamu yang meninggal dunia di waktu muda. Maka itu kematian bukan hanya milik orang tua. Oke, kadang-kadang anak-anak begitu. Ayah dan mas sudah tua, kematian akan cepat. Tidak, kematian itu bukan milik orang tua. Kadang-kadang ada anak meninggal lebih dahulu sebelum ibu dan bapaknya. Kadang-kadang cucu meninggal sebelum atunya. Jadi maka itu dalam konteks tadi manusia jangan disamakan dengan makhluk yang lain, because kita mukallaf. Makhluk lain tidak mukallaf kecuali hanya bertasbih, kita tidak paham. Dikala di tengah pokok itu sendiri pun tidak semuanya hingga sampai tua kan. Ada pokok yang tepi jalan, kadang-kadang ada angin, boleh jadi tumbang, atau mungkin ada lori whatever lah. Nah, jadi tidak semestinya. Kita maknanya mesti sentiasa bersedia. Nah, semua karunia yang Allah bagi pada kita berikan untuk agamanya. Man yashfa' syafa'atan hasanah. Jadi Allah itu muqit di sini maknanya dia sentiasa subhanallah memperhatikan. Mari kita tengok surah Ar-Ra'd, ya, surah 13 ayat yang keempat. So dalam konteks kehidupan ni, surah Ar-Ra'd ayat keempat. Firman Allah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi qita'un mutajawirat. Dan di bumi ini terdapat bahagian-bahagian yang mutajawirat, berjiran, bersebelahan, berjiran-jiran, berdampingan. Okey, sebelah menyebelah. Wa jannat, dan juga ada kebun-kebun min a'nab. A'nab plural daripada inab, maknanya anggur. Wa zar'un, dan juga ada tanaman-tanaman. Zira'ah itu tanaman, ya. Wa nakhil, dan juga pokok kurma. Sinwanun wa ghairu sinwan, ada yang bercabang dan ada juga yang tidak. Semuanya itu yusqa bima'in wahid. Subhanallah, semuanya disirami, diairi dengan air yang sama, itu air hujan.
Subhanallah. Perhatikan, ya. Ini coba ni ayat ini kalau diperhatikan. Tanah asalnya kering, kemudian turun hujan, subur, dan ternyata ada yang tumbuh nanti. Bila tanah itu basah, dia akan ada saja. Rumput itu, siapa yang tanam rumput sebelumnya? Tiba-tiba dia lama kelamaan akan muncul kan? Subhanallahil karim. Dengan kuasa Allah, rumput itu kan tunasnya halus saja, tapi dia boleh menembus tanah. Kadang-kadang tar pun boleh ditebus. Tile di rumah pun kena tebus. Subhanallahil karim. Masya Allah. Saya ini bukan saintis, saya hanya bertasbih saja. Ya Rabb. Nah, kemarin saya parking di satu tempat, tar itu adalah keluar rumput. Nah, sementara saya pun jongkok dulu tengok, ya Allah, Maha Suci Engkau. Saya petik macam ni lembutnya, tapi dia boleh tembus itu tar. Akarnya kuat. Lalu dengan kaki saya yang sudah tak ini saya pun coba-coba, tak pecah pula itu tar. Ya Rabb, bertasbih saja. Subhanak ya karim. Di sana ada bukti qudratullah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di sini. Bila dia tanah itu sudah subur, akan menghasilkan macam-macam jenis pokok. Ini merujuk kepada masa itu. Di situ berarti di Madinah ada pokok anggur, ada ziraah, pertanian, gandum kan, Rasulullah makan gandum kan, berarti ada pada masa itu. Nakhil of course lah ada. Okay? Dan di antara pokok itu kan ada yang subur, tumbuh, rindang daunnya, dan ada juga yang apa, komeng bahasa kita. Jadi tidak tumbuh seperti mana yang kita harapkan. Kalau kita tanam apapun jenis pokok, tidak semuanya naik kan. Ada juga ya, subhanallah, tidak naik, yang mengucup misalnya dia punya daunnya. Padahal semuanya yusqa bima'i wahid, diserami dengan air yang sama, airnya dari langit. Huwallazi anzala minas sama'i ma'a, dialah Allah yang menurunkan air hujan daripada langit, lalu menumbuhkan berbagai jenis makanan ataupun buah-buahan. Nufaddilu wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Subhanallah. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain mengenai rasanya. Subhanallah. Inna fi dzalika laayat liqaumin yaqilun. Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Saya bawa seorang non-muslim waktu itu di dusun embah istri saya. Embah itu maknanya nenek lah ya. Itu ada satu dusun, ada duriannya, ada cempedak, rambutan, everything ada. Waktu itu musim. Saya bawa budak India Hindu, bawa ke sana, dan saya bagi makan semua jenis, kita peti makan. Dalam sembang-sembang tu antara lain saya ingat ayat ini. Saya minta dia untuk coba yuk tengok apa namanya, tuliskan dulu. Ini durian, itu apa, semua buah-buahan, termasuk pisang. Saya kumpulkan jenis-jenis pisang. Okey, ada pisang rastali, ada pisang macam-macam itu dia tanam. Okey, and then setelah itu saya kata okey, sekarang warna, size. In the end saya minta dia untuk makan. Rasanya adakah sama atau manis? Dia belajar sains, aliran sains. Dia kata dia ternyata tidak sama. Saya kata, hokam brother, bukankah ini diairi dengan yusqa bima'in wahid? Tapi tentu saya tak baca ayat ini, hanya maknanya saya disampaikan pada dia. Dari mana air itu hujan? Bagaimana ia datang? Seperti kita belajar sains ya. Nah, kita ingat pada surah Al-Waqiah itu, bahwa itu semuanya Allah bertanya, antum anzaltumuhu minal muzni am nahdul muzilun? Kamu ke yang menurunkannya air hujan itu daripada awan, atau kami yang menurunkan? Allah itu kan mujriyas sahab, yang menggerakkan awan. So bincang, subhanallah. Akhirnya saya relitkan dengan wahdaniyatullah tu. Because di hujung ayat, inna fi dzalika la ayat liqaumin ya'qilun. La ayat, tanda-tanda yang menunjukkan wujudiyatullah, azamatullah, wahdaniyatullah. Direlitkan ke situ. Allah menghendaki after around 2 months berdialog, discussion, Allah memberikan taufik pada dia menjadi muslim. Hanya gara-garanya itu saya bawa bagi makan.
Sepertinya kita boleh gunakan segala sesuatu itu sebagai alat untuk berdakwah. Okey. Dedaunan ini sekitar rumah ini. Kumpulkan semua jenis daun. Bayangkan saiznya lain kan? Mungkin warnanya lain dan lain sebagainya. Dan saya sudah sebut tadi, akar-akar itulah yang mengisap zat-zat yang ada di tanah. Airnya sama, dusunnya sama, tetapi kenapa pokoknya berbeza, buahnya berlainan, rasanya berlainan. Anggur pun ada yang masam, ada yang manis, ada delima, ada segala macam. Jadi dari akar-akar serabut itu yang sebetulnya yang subhanallah Allah menyediakan di tanah itu, yang sesuai dia isap untuk kehidupan pokok itu. Nah, kita semua yang Allah ciptakan itu lakum, untuk kamu, untuk manusia. Surah Luqman ayat 20. Okay. Allah itu menciptakan, mentaskhirkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, itu lakum. Apa bunyi ayatnya? Alam tara anna Allah sakhara lakum. Perhatikan, lakum. Yes, ma fis samawati wal ardh. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Maknanya whatever, apapun yang kita perlukan sudah disiapkan oleh Allah. Subhanallahil karim. Semuanya untuk kamu. Kalau semua makhluk itu diciptakan untuk kepentingan hidup kita, kelangsungan hidup kita, lalu untuk apa kita hidup? Maka itu jangan dirusak environment itu. Kalau kamu rusak, ya kamu sendiri nanti akan mengalami bahayanya. Jadi kalau begitu, alam sekitar dalam bahasa kita, makhluk Allah dengan diri kita ini sebenarnya saling complement each other. We need each other. Oleh itu, yang Allah kehendaki ialah kamu develop saja itu untuk memberi manfaat dari kamu. Dan kamu diciptakan oleh Allah is to serve Allah, to worship Allah, bukan hanya untuk makan dan minum sahaja. Kalau hanya makan dan minum, Allah sudah menciptakan lembu dan hewan yang lain. Okey. Maka itu orang kufar kalau hidupnya makan dan minum, Allah menyatakan ulaika kal an'am, bahkan lebih teruk. Hidupnya hanya yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahu. Na'udzubillah. 47:12 itu yang selalu kita baca. Jadi sekali lagi, balik pada ayat tadi, Allah itu adalah muqit tadi. Okey, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Tengok, 'ala kulli syai'. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu, dia sentiasa melihat, menyaksikan, memperhatikan, merekod, dan akhirnya menghisab. Terakhir sekali dia akan membalas. Itu kalimat tengok, 'ala kulli syai'in. Kulli syai'in. Nah, kalau merujuk pada kita, bila tadi sudah ditahlil, adakah kita merespon seruan Rasul untuk berjuang fi sabilillah ini, menegakkan kalimah Allah? Nah, apapun yang kita berikan demi untuk tertegaknya kalimah Allah, yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Surah 8 ayat 60. Di tengah-tengah ayat surah 8 ayat 60, wa ma tunfiqu min syai'in. Tengok, fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Allahu akbar. Jadi janganlah merasa hilang bila diberikan fi sabilillah. Tak. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah. Itu ada kalimah fi sabilillah. Other than itu berkata fi sabili hawa nafsu atau fi sabili syaitan. Allah mengkurniakan ke atas kita tenaga. Ada orang yang menggunakan tenaga dan hidupnya untuk agama, dan ada na'udzubillah untuk maksiat.
Na'udzubillah. Jadi bukan fi sabilillah. Tapi harta dia karuniakan oleh Allah pada kita, gunakan itu untuk fi sabilillah. Karena pada waktu yang sama ada orang yang menggunakan fi sabilil syaitan. Ada orang yang menggunakan wang ringgitnya fi sabili hawa nafsu, fi sabili syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Pasti akan ada dua bahagian jenis manusia. Demikian juga pangkat. Ada orang yang pangkat kedudukannya digunakan untuk agama. Dan ada juga yang misuse. Dia untuk perut dia sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Pasti akan ada dua kelompok. Terserah kita yang memilih. Allah memberi kepada kita kemampuan untuk memilih which one yang you nak pilih. Tapi yang manapun juga yang dipilih pasti ada consequences. End of the end-nya pasti ada. Kerana Allah tadi muqid, dia akan hisab. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nanti pada hari itu kamu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas segala nikmat karunia-Nya yang diberikannya kepada kamu. Banyaknya nak bertanggungjawab di depan Allah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Sebab kita dihisab dengan mudah. Dan semua akan ditanya ni. Ya Rabb ya Karim. Jadi sekali kalimah muqid ni, kalau saya melihat ala kulli syai' tadi, segala sesuatu, dan muqid itu boleh mendorong atau memberi motivasi kepada kita untuk melakukan syafa'ah hasanah dan untuk tidak memberi syafaat sayyi'ah. Why? Kerana sekecil manapun juga direkod oleh Allah. Sama ada khairan atau syarran, hatta sebesar zarrah atau seberat zarrah, tetap yarahu. Ya Rabb ya Karim. Nah, sekarang pilihannya terserah. Adakah kita akan nashfa' syafa'atan hasanah ke, atau wal'iyadzubillah nashfa' syafa'atan sayyi'ah? So the choice is in your hand, in our hand. Terserah. Okay. Semuanya Allah bagi modal yang sama. Okay. Allah bagi modal, semua orang bagi modal yang sama. Cuman bagaimana cara menggunakan. Maka dalam konteks harta juga kan begitu kan. Dari mana dan ke mana, bagaimana menggunakan. Kamu pernah hidup dan diberi kehidupan oleh Allah. Bagaimana kamu menghabiskan masa hidup? Kamu pernah muda, bagaimana kamu menggunakan masa muda-mu dahulu? Allah pernah menganugerahkan kepada kamu ilmu. Apa yang kamu buat dengan ilmu itu? Okay? Mengajak orang kepada kebaikan, membina umat, menunjukkan orang pada jalan yang sahih, atau dengan ilmu itu kamu menipu orang lain. Dan yang keempat, wa an malihi, harta bendanya, kan ditanya min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Nah, selama ini mungkin ada orang merasa itu milik dia dan dia bebas menggunakan, mengikut sesuka hati dia. Nah, ayat seperti ini mengingatkan kita, sebenarnya semuanya milik Allah. Dan Allah sedang meminjamkan kepada kita sekejap saja. Tapi walau sekejap ni akan berakibat positif atau sebaliknya negatif. Siapa yang menggunakannya? Diri kita. Maka manusia itu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dibuatnya. Apa yang dibuat oleh seseorang kerana terlupa, tersalah, tidak direkod oleh Allah, atau kerana dipaksa oleh orang lain, juga tidak ada rekodnya. Tapi yang dia memang ada freedom of choice dan dia menggunakannya, itu yang akan diminta pertanggungjawaban. Keep in our mind, actually kita tidak punya apa-apa. Everything milik Allah. Saya selalu katakan dan ingatkan diri kita, yang kita miliki hanya sebuah nama. Hanya nama saja yang diberi ayah kita. Dan nama itulah nanti ketika seorang itu meninggal dunia, pada budaya Melayu, namanya dicatat di nisan dia. Nisan bin Toyota. Misalnya lah kalau dia Jepun. Hanya itu saja. Lahir tahun berapa, kan? Meninggal tahun berapa, itu saja. Yang lainnya sudah putus.
Subhanak, ya kan. Itu saja yang kita miliki. And then the rest everything dari Allah. Kita diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah. Yang kita makan pun semuanya tumbuh dari tanah. Yang kita makan dibuang pun jadi tanah. Dan bila kita mati kembali ke tanah. Dan badan yang handsome atau yang hebat, yang top ini lama kelamaan jadi, ya. So we are tanah binti tanah, tanah bin tanah. So that is actually our reality kehidupan kita. Tapi ada sesuatu memang yang namanya ruh, yang menjadikan manusia tadi memberi syafaat hasanah atau sebaliknya sayyi'ah. Remember, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Kalimat kana, saya sebutkan dulu, kana adalah itu past tense verb, sesuatu yang sudah berlaku dan tidak akan berulang kalau untuk makhluk. Tapi untuk Allah ialah sesuatu yang tetap berlaku dan tidak akan pernah berubah. Yang berubah itu siapa? Makhluk. Pokok tadi sudah saya terangkan, berubah. Kita pun berubah. Subhanallah. Maka saya anjurkan kalau ada album lama tu, kalau boleh disimpan. Masa kita lahir ambil gambar. Hingga ke usia sekarang sampai begitu. Ya Allah, perkembangan kita berubah. Atau kalau tak ada itu, baju simpan. Waktu kita newborn, sehinggalah hari ketika kita size S, XS, S, M, L, sekarang triple XL. Dan balik lagi sekarang, subhanallah. Ya karim. Ya karim. Ternyata adanya apa tadi? Taghyirat, perubahan. Seluruh makhluk akan berubah, melainkan Allah yang tidak akan pernah berubah. Karena Allah Khaliq. Mana-mana makhluk berubah. Kenapa dia berubah? Sebab dia hidup. Kenapa hidup? Dia bergerak. Ketika bergerak, dia engine terus bergerak, dia akan lama-kelamaan akan lemah, habis dia punya power. Dengan begitu, subhanallah ya kan. Nah, semua yang kita lakukan, good or bad, hasanah ataupun sayyi'ah, akan ada akibatnya. Jika sekiranya selalu memberikan syafaat hasanah, ada kehidupan yang the real meaning of hidup ialah di sana. Kerana di akhirat tidak ada perubahan. Di sini saja yang berubah. Bukan hanya fizikal kita, minda kita je berubah, kefahaman kita berubah, keuangan kita pun berubah, everything berubah. Berarti ada kehidupan. Dan bila ada hidup, di akhirnya mati. Allah itu hayyun la yamut. Allah maha hidup dan tidak akan mati. Wal awwal wal zahir wa awwal wal akhir wal zahir wal batin. Segala sesuatu di dunia akan halik, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam surah Ar-Rahman. Okey. Kullu man huwa 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya Rabb. Jadi sekali lagi kalimat kana bagi Allah tidak bermaksud ia sudah berlaku kemudian expired masanya dan invalid, tidak sama sekali. Tapi di sini untuk menunjukkan sifat yang asal. Allah tidak akan pernah berubah dari dahulu dan selama-lamanya. Yang namanya manusia, ya pasti hidupnya berubah. Ini berlaku pada diri kita. Cita rasa kita pun sudah berubah kan, sesuai dengan our age, kan? Maka itu kalau ada orang age-nya macam itu belum berubah, dia punya taste-nya, orang semua akan melihat dia. Subhanallah. Warna pakaian yang kita pakai pun seperti itu, ada perubahan. Dulu kan mata orang selalu kena jolok aja, sekarang tak. Ini kan, dulu selalu nak menjolok mata orang. Subhanallah. Kalau full dulu kan, sekarang teduh aja, nampak ngantuk aja begitu. Subhanallah. Subhanallah. Dulu shining aja, kan? Keluar tuh, sinar matahari macam-macam ada.
Dan dulu rasa ngam lah. Sekarang tiba-tiba bila pakai tu, rasa tak ngam lah dengan. Macam mana pun nak pakai color tu? Ya, subhanallah, subhanallah. Ya Rabbi Karim, Maha Suci Allah. Itulah yang namanya manusia atau makhluk sentiasa yataghayyar. Dia berubah. Please lakukan perubahan towards yang lebih baik. Mudah-mudahan dari sudut amalan itu ada perubahan yang positif dan yang lebih signifikan. Walaupun physically mungkin berubah, sudah lemah secara tenaga, tetapi semangat masih tetap berkobar. Di sini tadi harridil mu'minin untuk berjuang. So untuk hari ini di sini ajalah, sudah pukul 11.30 ya. Ke apalah. Tayyib, itu saja yang boleh kita kongsi untuk hari ini. Wallahu a'lam. Aku qali hadza wa astaghfirullah. Tayyib, terima kasih. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakunna jami'an. So kita akhiri majlis ini dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu Assalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Maaf lebih kurangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kemampuan untuk menghidupkan malam-malam yang berbaki 9 ini. Subhanallah, mulai malam tadi sudah mula dan Allah lebih mengetahuilah, suasananya berbeza Pak Anak kuliah. Mudah-mudahan kita cari terus. Yang ganjil ni berarti 23 nanti 23 hari Kamis malam Jumaat. Okay, and then Kamis malam Jumaat. And then nanti hari 25, kemudian 27 dan 29. Tinggal beberapa hari lagi. Subhanallah ya karim. Astaghfirullah. Terima kasih. Wallahu a'lam.